Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 246 racun ular. Apa? Viper. Kulit He Jinyu berubah tiba-tiba, dan dia bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yu dan He Jinki saling memandang, bangkit dan keluar dengan rasa ingin tahu. Kakak, apa kabar? Melihat He Yanyan duduk di halaman, He Jinyu menjadi gugup dan bergegas. Tidak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Huang Ma, itu sama sekali bukan ular berbisa, itu hanya ular kecil biasa. Kata He Yanyan tidak setuju, menggulung celananya, dan membasuh kakinya dengan air dari pancuran. Luka. Meskipun ada 2 bintik merah seukuran mata jarum di kakinya, tidak ada kemerahan dan bengkak yang terlihat jelas, dan tidak ada cairan tembus yang jelas. Sekilas, dia tidak terlihat seperti digigit ular berbisa. Bagaimana bisa ada ular di rumah yang bagus? He Jinyu bergegas dan berjongkok dan melihat ke pangkuan He Yanyan, dan bertanya, kakak, bagaimana perasaanmu? Apakah itu sakit? Tidak sakit, tapi agak mati rasa, tidak menghalangi. He Yanyan menggelengkan kepalanya dan dibilas lagi dengan air. Air dingin menyentuh kulitnya, terasa cukup nyaman. Ibu Huang, ada apa denganmu? Apa kau tidak tahu jika ada ular di dalam rumah? Apa kau membawa sesuatu yang najis saat kau datang dari desa? He Jinyu merasa lega melihat adiknya baik-baik saja, dan berbalik dan berteriak pada Huang Ma dengan marah. Aku tidak punya. Aku tidak tahu kenapa ada ular. Ibu Huang menjadi pucat karena ketakutan, dan wajahnya penuh ketakutan. Oke, jangan salahkan orang lain. Anda telah menumbuhkan begitu banyak tanaman merambat dan menggali genangan kecil. Tentu, Anda akan menarik ular. Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak pada He Jinyu. Kapan aku mengajari pengasuh kami untuk menginterupsimu? Apa-apaan kamu ini? He Jinyu tiba-tiba menjadi sangat marah, melihat Lin Yu di keluarga mereka berani untuk langsung menyangkal wajahnya. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah sehingga dia menyebarkan semua kemarahan yang telah lama mengeluh pada Lin Yu. Itu saja, jangan buang air kecil dan mengambil foto kebajikanmu sendiri, padahal ini rumahmu. Aku benar-benar mengira nenekku memanggilmu beberapa cucu, kamu berasal dari keluarga apa? He Yanyan juga berkata dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Ah, ular, ini ularnya. Huang Ma tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke semak bunga krisan di sebelahnya dengan panik. Semua orang menoleh dan melihat seekor ular hitam dengan cincin putih sedang berjalan di semak bunga. Mata He Jinki cepat, dan dia melangkah, meraih ekor ular hitam itu, membantingnya, dan membantingnya ke tanah. Ular hitam itu segera tergeletak tak bergerak di tanah, hanya intinya yang terus-menerus dimuntahkan di mulutnya, tampaknya di sekujur tubuhnya. Tulang patah karena lemparan He Jinki. Apa? He Yanyan berteriak ketakutan, dan menginjak kakinya. Tidak, ini memang ular berbisa. Lin Yu melihat ular hitam di tanah, kulitnya berubah tiba-tiba. Dia melihat kepala ular itu lonjong dan lehernya kurang jelas. Seluruh tubuh memiliki cincin putih dan hitam yang disusun bergantian di bagian belakang. Cincin putih itu sempit dan ekornya tipis. Panjang, dengan ekor lebih tajam, jelas merupakan ular karang. Apakah kamu sedang mencari kematian? Siapa yang kamu takuti di sini? He Jinyu berteriak cemberut. Aku tidak menakutimu. Ular ini disebut ular karang. Ia memiliki kelenjar racun yang sangat kecil, tetapi sangat berbisa. Ini adalah ular paling berbisa dari genus Cyclosnace. Lin Yu mengingatkan, kamu harus segera mendetoksifikasi, jika tidak hidupnya mengkhawatirkan. Kentut, sudah kubilang, kamu tidak perlu menakut-nakuti aku. Aku tahu lukanya akan menjadi merah dan ungu setelah digigit ular berbisa. Jika aku digigit ular berbisa,
bagaimana mungkin lukanya tetap tidak berubah? Dan tidak ada perasaan. He Yanyan bertanya dengan suara dingin, dia tahu bahwa Lin Yu tidak nyaman, dan dengan sengaja membuatnya takut di sini, jadi dia tidak tertipu. Luka yang digigit ular jenis ini sebenarnya tidak ada kemerahan atau bengkak, bahkan tidak ada rasa sakit atau hilang, tapi segera pusing, bicara cadel, sesak napas, dada sesak dan muntah. Aku peduli dengan ibumu, kamu tidak pernah selesai. He Jinyu berteriak dengan marah, bergegas dengan sembrono dan meninju wajah Lin Yu dengan tinjunya. Tapi tulangnya terlalu lemah, dan tinjunya lembut, jadi Lin Yu dengan mudah menghindarinya. Bunuh dia, Jinyu, bunuh aku. He Yanyan sedang duduk di tanah sambil berteriak keras, tapi tiba-tiba merasa pusing, dadanya serasa dihancurkan oleh batu besar, nafasnya sulit, mulutnya melebar untuk berbicara tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Kakak, ada apa denganmu? Ekspresi He Jinki berubah ketika dia melihatnya, dan buru-buru berlari ke He Yanyan. Meskipun dia berselisih dengan He Yanyan, itu adalah sepupunya, dan dia pasti akan khawatir. Nona, seru Huang Ma, dan berjongkok di samping He Yanyan, mengikuti dadanya untuknya, dan berteriak pada He Jinyu, Tuan, berhenti berkelahi, datang dan lihat Nona. He Jinyu menoleh dan melihat bahwa wajah saudara perempuannya memerah, dan dia langsung panik. Dia berlari dan berteriak dari He Jinki, Jinki, pergi ke stasiun medis dan panggil Dokter Qi. Oke, He Jinki dengan cepat bangkit dan berlari ke stasiun medis. Sebuah komunitas pensiunan kader veteran dengan status luar biasa dilengkapi dengan tim medis profesional. Percuma kalau diminta datang. Mereka baru bisa langsung dikirim ke rumah sakit, karena ini bisa ular dan harus disuntik antivenom. Dan untuk jenis ular corona ini suntikan paling efektif dalam waktu 40 menit. Selama 40 menit, efeknya tidak akan terlalu ideal. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, sudah hampir 10 menit sejak He Yanyan digigit, dan sudah terlambat untuk segera dikirim ke rumah sakit. Apalagi jumlah serum anti bisa ular untuk jenis ular berbisa ini sangat sedikit, dan stok di rumah sakit pada dasarnya tidak melebihi 1 botol, karena bagaimanapun keadaan gigitan ular jarang terjadi, bahkan jika He Yanyan dikirim ke rumah sakit sekarang, rumah sakit tidak boleh ada serum yang cocok. Kamu tahu apa kentut, kamu tidak perlu munafik di sini. He Jinyu melirik Lin Yu dengan dingin, hanya ketika Lin Yu sombong. Yonyan, ada apa denganmu? Pada saat ini, He berlari keluar kamar dengan panik, dan wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat situasi He Yanyan. Nyonya tua, nyonya itu digigit ular berbisa, kata Huang Ma dengan panik. Hah? Mata Nyonya He berubah menjadi hitam, dia terhuyung, dan segera bersandar. Nenek. Lin Yu buru-buru bergegas untuk mendukungnya dan mencubitnya antara lain, baru kemudian Nyonya He bangun, terengah-engah. Nenek, jangan khawatir, saya seorang dokter, saya akan segera merawatnya, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Lin Yu menjelaskan kepadanya dengan tergesa-gesa. Oke, Jinrong, cepat, selamatkan adikmu. Nyonya He meraih pergelangan tangan Lin Yu dan berteriak dengan penuh semangat, bagaimanapun, dia adalah cucunya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Ibu Huang, Anda menahan wanita tua itu. Lin Yu buru-buru berteriak ke Huang Ma, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan mengeluarkan beberapa jarum perak yang dia bawa, bersiap untuk merawat He Yanyan. Apa yang sedang kamu lakukan? He Jinyu berdiri di depan Lin Yu dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu keterampilan medis? Kamu akan merawat saudara perempuanku. Menjauhlah dariku jika kamu tidak ingin adikmu mati. Lin Yu menghela nafas dengan dingin, pada kenyataannya, mengingat kesombongan dan kekasaran saudara perempuan dan laki-laki He Jinyu, dia benar-benar tidak ingin merawat He Yanyan, tetapi dia tidak tahan dia sekarat di depannya. Bagaimanapun, itu adalah tugas terikat dokter untuk merawat dan menyelamatkan orang.
Dia tidak tega melihat Merhe sedih. Kurasa adikku bisa disembuhkan olehmu. Pergi, kamu. Sebelum He Jinyu selesai berbicara, Lin Yu menendangnya sejauh 2 meter. Dia jatuh ke tanah dan wajahnya memerah dengan dadanya. Dia tidak melambat untuk waktu yang lama. Lin Yu buru-buru berjalan ke He Yanyan, hanya untuk melihat matanya kabur. Kesadarannya jelas sedikit kabur. Bintik ungu seukuran koin muncul di tempat dia digigit ular cincin perak, dan perlahan menyebar. Dia mengambil jarum dengan tajam dan meletakkan beberapa jarum di dekat luka He Yanyan, untuk sementara memperlambat perluasan toksisitas, dan kemudian dia bangkit dan berlari ke halaman untuk mencarinya untuk melihat apakah dia dapat menemukan ramuan detoksifikasi. Seperti kata pepatah, semuanya tumbuh dan menekan satu sama lain. Dimanapun ular muncul, pasti ada penawar dalam 7 langkah. Meski kedengarannya agak berlebihan, itu tidak masuk akal. Lin Yu mencarinya di antara bunga dengan mentalitas kebetulan, dan tiba-tiba matanya menyala. Saya melihat lobelia di sebelah genangan air. Ngomong-ngomong, He Yanyan benar-benar beruntung bisa mengenal lobelia dan berani tidur dengan ular berbisa itu. Lobelia memiliki efek menghilangkan panas, mendetoksifikasi, dan mengobati bisa ular meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan semua racun dalam tubuh He Yanyan, namun memiliki efek penghambatan yang besar dan dapat mengulur waktu baginya untuk membuat pil detoksifikasi. Dia segera mengambil lobelia, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, lalu berjalan kembali ke He Yanyan dengan cepat dan mengoleskan lobelia yang sudah dikunyah itu ke luka He Yanyan. Apa yang kau dapatkan dari adikku? He Jinyu melihat Lin Yu mengunyah rumput liar dan mengoleskannya di kaki adiknya. Dia cemas. Dia segera bangkit dan menghampiri untuk menghentikan Lin Yu, tapi tiba-tiba dia menemukan bahwa adiknya yang dada sesak dan sesak nafas perlahan mulai bernapas dengan lancar. Dan gelombang merah di wajahnya berangsur-angsur surut, dan kesadarannya menjadi sadar. Jinyu, cepat, selamatkan aku. He Yanyan mengulurkan tangan ke He Jinyu dengan panik dan meraihnya. Kakak, tidak apa-apa, dokter akan segera datang. He Jinyu berjongkok ke sisi adiknya, meraih tangannya, melirik lukanya, dan kemudian memberi Lin Yu pandangan dingin sebelum berbicara lagi. Yan, bagaimana perasaanmu? Nyonya dia merasa lega ketika melihat ini, dan bergegas untuk menyentuh wajah He Yanyan dengan rasa takut yang masih ada. Racun di tubuh kakakmu belum sepenuhnya didetoksifikasi. Hanya sementara ditekan. Jika kamu ingin mendetoksifikasi semua racun di tubuhmu, kamu perlu minum pil penawar yang kubuat. Kamu bisa membawanya ke rumah sakitku sebentar lagi. Kembali merebus obat dulu. Nada suara Lin Yu polos, tanpa emosi, dan dia ingin berjalan keluar pada saat ini. Seorang pria berjaket putih mengikuti He Jinki dan bergegas masuk dari luar. Nona He, kamu baik-baik saja. Dokter laki-laki itu berlari dan berkata dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat mengeluarkan ikatan kabel dan larutan kalium permanganat dari kotak medis, bersiap untuk membersihkan luka He Yanyan. Dan berkata pada saat yang sama, dia guru, saya telah memberitahu rumah sakit umum daerah militer dan mereka akan mengirim seseorang untuk menjemput Nona He. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku telah menggunakan jarum perak untuk mengendalikan penyebaran racun ular dan mengobati lukanya dengan ramuan herbal. Lin Yu menghentikannya. Dokter laki-laki melirik jarum perak di kaki He Yanyan, sedikit terkejut, dan dengan hati-hati bertanya kepada He Jinyu, Tuan He, ini dari keluarga He. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga He kita, tapi dia adalah seorang dokter setengah hati dari Yeluzi. He Jinyu melirik Lin Yu dengan dingin, tidak sedikit pun Lin Yu baru saja menyelamatkan cinta saudara perempuannya, karena dia merasakan itu bahkan tanpa Lin Yu, Dokter Qi juga bisa menyembuhkan adiknya. Oh. Ini masalahnya. Dokter Qi tiba-tiba mencibir. Karena Lin Yu bukan dari keluarga He, dia secara alami tidak harus sopan kepada Lin Yu, dan mencibir pada Lin Yu,
Sepertinya kamu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, kan? Setelah menusuk beberapa jarum perak dan mengoleskan beberapa gulma, saya mengatakan bahwa saya sedang mengarahkan racun. Apakah menurut Anda itu film? Setelah berbicara, dia mengabaikan Lin Yu dan bertanya kepada He Jinyu, Tuan He, apakah kamu percaya padaku atau apakah kamu percaya padanya? Joke. He Jinyu mencibir, tentu saja aku percaya padamu. Dr. Qi memandang Lin Yu dengan bangga, dan kemudian berkata kepada He Jinyu, kalau begitu aku akan mencabut jarumnya. Tarik. Begitu suara He Jinyu jatuh, Dr. Qi segera mengulurkan tangan untuk mencabut jarum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.